Di suatu malam, seorang wanita memasuki markas kartel seorang diri di hadapan seorang pria bernama Guy. Wanita tersebut mengaku sebagai utusan mafia untuk melakukan transaksi pembelian obat laknat dalam skala besar. Guy berkata jika no pay letter di antara kita alias ada uang, ada barang. Namun wanita tersebut menimpalinya dengan mengucapkan salam olahraga. Entah sedari awal wanita tersebut memang berniat buruk atau tidak dalam transaksi ini, namun yang jelas, kini para kerocok kartel menertawakannya karena telah mengepung wanita ini. Namun para kerocok tersebut tak menyadari sebrutal apa wanita yang kini berdiri di hadapannya. Untuk menjawab apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pula wanita tersebut sebenarnya, maka kita akan dibawa pada beberapa waktu lalu, yang rupa-rupanya wanita bernama Lily Chen ini adalah seorang agen lapangan CIA tingkat bawah yang sedang mengajukan promosi untuk menjadi unit pasukan khusus, di mana atasannya bernama Bas habis-habisan merekomendasikan Lily di hadapan kepala unit pasukan khusus bernama Mr. White. Sempat Mr. White meragukan profil Lily karena Lily sempat cuti 2 tahun akibat trauma dalam sebuah insiden penculikan di mana seorang psikopat nyaris saja membunuhnya. Namun pada akhirnya Mr. White mempertimbangkan Lily untuk bergabung dalam pasukan khusus yang saat ini ada di bawah naungan Mr. White. Okay. 4 tahun ini Lily dan Bas tengah memburu gembong narkotika Prancis bernama Marcel Lafleur yang kebetulan pihak CIA telah menangkap salah satu anak buah Marcel bernama Nikolai. Berkat tekanan interogasi ini, Nikolai membocorkan sebuah informasi tentang transaksi narkotika yang akan dilakukan Marcel, dan Lily diberi kepercayaan oleh Bas untuk memimpin pasukan dalam misi penggerbekan tersebut sebagai ajang pembuktian bagi Lily bahwa dia layak untuk menjadi anggota pasukan khusus yang selama ini diinginkannya. This is your chance. He believes you should take the lead. Namun seolah menjadi stereotip seorang agen pada umumnya, di mana keluarga menjadi hambatan karirnya, kesempatan emas Lily sebagai pasukan khusus tak disambut baik oleh sang suami bernama John, di mana si John berkata jika promosi di tempat kerjanya yang sudah susah payah si John dapatkan demi sang istri akan terasa percuma jadinya kalau ujung-ujungnya sebagai pasukan khusus Lily akan semakin jarang ada di rumah. You with the insane hours, the late nights, and me here, waiting. I don't want to wait anymore. John. Di malam itu Lily siap tempur di atas ranjangnya, berharap jika sebuah adegan perlekdutan akan meluluhkan hati suaminya. Namun malam semakin larut, si John tak kunjung menampakkan batang hidung dan batang yang lainnya, sampai akhirnya sebuah panggilan anonim menjawab kekhawatiran Lily. Hello? Your name, John. Si penelepon misterius tanpa basa-basi melakukan blackmail alias pemerasan, di mana penelepon ini memerintahkan Lily untuk pergi ke sebuah lokasi dengan nyawa si John sebagai taruhannya. Setibanya di lokasi, Lily diperintahkan untuk mengganti pakaiannya dan memasuki sebuah toko mebel. Si penelepon berkata jika di dalam sana akan terjadi sebuah transaksi narkotika di mana Lily diperintahkan untuk menyamar sebagai utusan pembelinya. Sontak saja Lily menyadari jika lokasi ini adalah lokasi yang dikatakan Bas dalam misi penggerbegan Marcel, di mana si Guy ini ternyata adalah tangan kanan Marcel. Saat Lily memasuki toko mebel tersebut, terjadilah kekacauan di awal film tadi. Saat itu Lily berhasil menghabisi semua kroco dan hanya tinggal menyisakan Guy seorang saja. Lily mencari informasi tentang siapa yang telah menculik suaminya, namun karena si Guy hendak melakukan perlawanan, tanpa sengaja justru Lily menghabisinya. Dan inilah sosok sang gegedug alias gembong narkotika bernama Marcel. Saat itu pasangan anak buahnya yang sebut saja mereka Radit dan Jani membawa seorang pejabat setempat yang terlibat dalam bisnis haramnya. Namun karena kinerja si pejabat tak memuaskan Marcel, lantas Marcel membawa si pejabat tersebut ke studio lukisnya yang tanpa ragu
menjadikan darah si pejabat sebagai tinta dalam lukisannya. But then again, one can only paint with the colors they're given. And you, my friend, have not been giving me the right color. Tak lama kemudian kematian Guy sampai ke telinga CIA yang membuat rencana penggerebekan kacau jadinya. Maka Buzz memerintahkan Lily untuk segera datang ke markas pusat guna menjelaskan perubahan rencana mereka tanpa mengetahui jika Lily lah orang yang telah membunuh Guy. Sekalipun harus mempertaruhkan karirnya, pada akhirnya Lily memilih untuk mengabaikan tugasnya demi menyelamatkan nyawa suaminya. I need you here now. You realize you're putting your entire career on the Sesaat kemudian, si penelepon anonim kembali menghubungi Lily dan pemerasannya tak berhenti sampai situ saja. Karena kali ini Lily diperintahkan untuk kembali melakukan penyamaran di mana seorang pria bernama Jimmy Chen lah yang kini menjadi targetnya. Lily mengetahui jika Jimmy yang dimaksud adalah anak buah Marcel yang bertugas dalam operasi pencucian uang Marcel. His target is Jimmy Chen. Are you familiar with him? The head of LaFleur's money laundering operations. Infiltrate the club, drop the pill into his drink. Tanpa pikir panjang, Lily memasuki sebuah klub malam milik Jimmy dengan berbekal sebuah alat komunikasi dan kamera tersembunyi pada kalungnya, di mana si penelepon akan memberikan arahan pada Lily untuk membunuh Jimmy dengan cara meracuninya menggunakan sebuah pil beracun. What's wrong? That's Chow Wong. I arrested him 5 years ago. Dan celakanya, di klub malam ini ada seorang kriminal bernama Wong yang kini menjadi anak buah Jimmy. Dan kebetulan 5 tahun lalu Lily pernah menangkapnya, sehingga Lily merasa jika Wong ini akan mengenali wajahnya. Menyadari waktu tak banyak, maka saat itu juga Lily berpura-pura menyuguhkan minuman untuk Jimmy dan tak lupa pula dia memasukkan racun di dalam minumannya. Namun tepat saat itu, tanpa diduga Marcel sang bos besar datang di tempat yang sama. Marcel menduga jika Jimmy lah orang yang telah membocorkan rencana transaksi pada mafia lain yang berujung pada tewasnya Guy. Namun belum juga Jimmy sempat berkilah, si Wong terlebih dulu mendapati Lily sedang menyamar di tempat ini. I knew it was you. Kekacauan ini membuat Jimmy mengira jika Lily adalah orang suruhan Marcel untuk menghabisinya. Sementara Marcel sendiri pergi begitu saja karena dia pikir tak perlu capek-capek menghabisi Jimmy karena Marcel mengira jika Lily adalah anak buah mafia lain yang dikirim untuk membunuh Jimmy. Selepas itu, Lily mengejar Jimmy hingga ke atap sebuah rusun di mana si Jimmy bersiap dengan kuda-kuda andalannya yang kemudian wajik, nyata-nyata semua kaum Jimmy jago kungfu. Berbekal pepoian yang separuh mengering, Lily hendak menginterogasi Jimmy, namun si penelepon mencegahnya, di mana hal tersebut dijadikan kesempatan untuk Jimmy melarikan diri yang justru membuat Jimmy menemui ajalnya. Tak buang waktu, si penelepon memberitahukan target Lily selanjutnya, dan kali ini si penelepon membekali Lily dengan berbagai senjata di dalam bagasi mobilnya. Dan Lily dibuat sedikit terkejut tatkala mengetahui jika targetnya kali ini adalah Nikolai yang saat ini ada di genggaman CIA. Si penelepon menyuruh Lily untuk mengorek sebuah informasi rahasia tentang Marcel sebelum Marcel mengirim anak buahnya untuk membungkam Nikolai. Mau tak mau Lily datang ke markas CIA dan mencari informasi di mana saat ini Nikolai berada. Namun tepat saat itu, Buzz mendapati keberadaannya. Lily.
going on? I need to talk to you, man. Di lain pihak, naas bagi si Wong karena saat itu dia diseret ke hadapan Marcel. Marcel bertanya siapa wanita di klub malam tadi seraya menusuk sebelah mata si Wong seperti ini. Sehingga terungkaplah siapa Lily sebenarnya, yang lantas Marcel memerintahkan si Raditz untuk memfatality Wong saat itu juga. Kembali di markas, Bas merasa jika ada yang tak beres dengan anak buahnya yang satu ini, namun Lily terpaksa bungkam karena khawatir pada keselamatan suaminya. Bahkan Lily sampai mengajukan pengunduran dirinya, namun tepat saat itu sebuah panggilan telepon memotong pembicaraan ini. Sungguh terkejut Lily karena yang menghubunginya saat itu adalah si Marcel, di mana si Marcel ini dengan sengaja menantang Lily untuk balapan siapa yang lebih cepat mendapatkan Nikolai. Mendengar hal tersebut, saat itu juga Lily pergi dari hadapan Bas begitu saja. To go. Lily! Diketahui jika Nikolai kini ditahan di salah satu safe house milik CIA di bawah penjagaan 2 orang agen. Di tengah perjalanan, Lily kembali dihubungi oleh si penelepon misterius yang mengetahui jika Marcel telah menghubungi Lily, sehingga Lily diperintahkan untuk mempercepat aksinya sebelum didahului oleh Marcel. Yang sesampainya di aset CIA yang dimaksud, tanpa kesulitan Lily melumpuhkan 2 agen yang berjaga di tempat ini. Lily melepas Nikolai dan hendak membawanya kabur dari tempat tersebut, namun tepat saat itu, si Raditz dan Jani tiba di tempat yang sama dengan membawa pasukannya. Jeez. Lily membawa Nikolai ke sebuah ruangan sambil membantai pasukan yang sedang memburunya hingga menyisakan Raditz dan Jani saja. Marcel wants you alive. How about we settle this the old-fashioned way? Dari kejauhan si Raditz nampak menaruh senjatanya dan berkata jika Marcel tertarik pada kemampuan Lily dan menginginkan Lily dibawa dalam kondisi hidup-hidup, sehingga si Raditz meminta Lily untuk menghentikan pertumpahan darah lebih jauh lagi. Namun si Jani yang bengah tak ingin semua berakhir begitu saja. Setidaknya si Jani ingin agar mereka sedikit mengucapkan salam olahraga. Lily sempat berada di atas angin dengan berbagai cagi taekwondonya, namun si Raditz campur tangan tatkala melihat kekasihnya semakin tersudut saja. Yang saat Lily ngagoler tuala kaya seperti ini, Jani yang menguasai jujitsu hendak mematahkan pergelangan kaki Lily, namun tanpa diduga pasangan ini ternyata punya fetish yang sama, alias sebuah penyimpangan di mana rasa sakit seseorang meningkatkan hasrat mereka. Menyadari hal tersebut, lantas Lily berpura-pura menikmati juga rasa sakitnya, seolah memiliki kelainan yang sama, yang padahal wajib. Dengan ini saya ucapkan lebok pada Raditz dan Jani. Fine. Lily menyarankan sebuah peluru tepat di paha Nikolai. Alhasil Nikolai membocorkan informasi rahasia yang si penelepon maksud, bahwasanya ada tikus dalam tubuh CIA yang selama ini bekerja sama dengan Marcel, di mana Nikolai menyebutkan sebuah lokasi yang akan menjadi tempat pertemuan mereka. His private compound, just north of the city. Crater Road. That's all I know.
Awalnya Lily hendak melepas Nikolai begitu saja dan berlalu pergi untuk menemui suaminya karena Lily merasa telah memenuhi semua tuntutan si penelepon. Namun si penelepon berkata lain karena saat itu Lily diperintahkan untuk menghabisi Nikolai saat itu juga. Selepas itu, Lily diperintahkan untuk mengambil sebuah flash disk yang ada di tubuh Nikolai. Si penelepon berkata jika flash disk tersebut berisi data para pejabat dan agen CIA kotor yang terlibat dalam bisnis Marcel, dan Lily kini diperintahkan untuk mengirim flash disk tersebut ke sebuah tempat. Muak dengan semua pemerasan ini, lantas Lily mempersilahkan si penelepon untuk menghabisi suaminya saja. Namun Lily menegaskan bahwa dia akan menghabisi satu persatu orang yang ada di daftar nama dalam flash disk tersebut, karena Lily meyakini jika nama si penelepon ini ada di antara nama yang tercantum dalam daftar flash disk tersebut. My guess is you're one of the names on this key. I'm warning you. No, I'm warning you. Better find a good hiding spot. I'm coming for you. Dan tepat di malam itu, Bas yang khawatir mengunjungi rumah Lily, namun karena tak tahu mana lawan mana kawan di tubuh agensi yang selama ini menaunginya, Lily mencurigai Bas sebagai kaki tangan Marcel. Sit down. You've a lot of explaining to do. Dari gelagatnya saja Lily mulai percaya pada Bas dan menceritakan apa yang tengah menimpanya. Yang lantas, Lily mengungkit jika John adalah satu-satunya orang yang membuat Lily mempertahankan kewarasannya pasca penculikan yang sempat dialami oleh Lily. Lily terpaksa membangkang dari perintah atasannya demi menyelamatkan suaminya. You're telling me that John's dead. How sure are you? Namun Lily berkata jika saat ini kemungkinan John telah tewas karena Lily tak menuruti perintah si penelepon. Lily menduga jika si penelepon adalah salah satu petinggi CIA yang terlibat dalam bisnis Marcel. Saat itu Lily memang memberikan flash disknya ke tangan CIA, namun dia menyimpan rapat-rapat soal lokasi pertemuan antara Marcel dan si pengkhianat CIA yang dikatakan oleh Nikolai. Karena malam itu juga Lily bermaksud untuk mendatangi lokasi tersebut, berharap jika si pengkhianat CIA tersebutlah memang benar orang yang telah membunuh suaminya. Don't you get it? Marcel wanted me here. It was a diversion for him and your people to do the real exchange. Lokasi pertemuan yang dimaksud ternyata adalah tempat persembunyian si Marcel, dan benar saja di malam itu Marcel kedatangan seorang petinggi CIA. Namun si Marcel mengira jika pejabat CIA inilah orang yang telah mengutus Lily untuk menghabisi satu persatu orang-orang kepercayaannya, sehingga si Marcel tanpa pikir panjang menjadikan darah oknum CIA ini sebagai tinta lukisannya. Yang tepat saat itu Lily datang di tempat yang sama. Lily menghabisi beberapa keroco Marcel, namun kali ini Lily mulai kehabisan daya dan upayanya, sehingga dia harus ngagoler tuala kaya. Saat tersadar, si Marcel sudah berdiri di hadapannya, yang lantas Marcel bertanya untuk siapa sebenarnya Lily bekerja. Berani-beraninya mengacaukan kerajaan bisnis yang selama ini dibangunnya. Mendengar hal tersebut, Lily sendiri bukannya tak ingin mengatakannya, namun Lily sendiri tak tahu siapa orang yang sedari tadi memberi perintah paksa padanya. Qui t'envoie? Dasar film, si Marcel nampak begitu santai selepas melukai Lily, yang lantas Marcel sedikit mengisahkan masa lalunya jika dirinya terjerumus ke dalam bisnis haram ini selepas mengundurkan diri sebagai calon wali kota Tangerang Selatan. Wajib, beda Marcel dong. Yang jelas, melihat si Marcel yang lengah ini dijadikan momen bagi Lily untuk melakukan perlawanan. Wajik, sebuah bantingan nyaris saja menjadi penutup dalam perkelahian ini. Namun saat si Marcel hendak menghabisi Lily,
Dan tikaman dari patahan kayu tersebutlah yang mempermudah Lily untuk menghabisi Marcel dengan mencekiknya menggunakan perhiasan yang dulu sempat si John hadiahkan padanya. Saat tersadar, Lily sudah di bawah perawatan medis CIA dan sungguh terkejut Lily. Wajib, rupa-rupanya si John sampai saat ini masih hidup, tak meninggalkan istri tercinta dan juga jutaan rebahaners yang setia menunggu konten alur cerita filmnya. Yang rupa-rupanya semua yang telah dialami oleh Lily adalah sebuah tes yang Mr. White lakukan untuk menguji kelayakan Lily sebagai pasukan khusus, di mana si penelepon misterius tadi ternyata adalah Mr. White. Bas lanjut menjelaskan, jika saat ini CIA telah menangkap orang-orang yang ada dalam flash disk Nikolai, dan pada akhirnya Lily tergabung dalam tim khusus yang selama ini diinginkannya. Meski demikian, Lily menutupi fakta tersebut dari suaminya dan mengaku jika dirinya kini bekerja di balik meja untuk CIA, yang padahal Lily memutuskan untuk mengabdi sebagai pasukan khusus yang akan diawasi oleh CIA seumur hidupnya, di mana tugas-tugas beradrenalin lainnya sudah menunggu Lily di depan sana. You'll be able to serve at the agency and you'll be under surveillance for the rest of your life. You can return to your life. Terjadi sebuah plot twist tambahan tatkala Lily lagi-lagi menerima sebuah panggilan anonim yang mengancamnya untuk mendatangi satu persatu pemirsa yang tidak subrek channel ini. Wajib, sungguh ayah-ayah wae, dan film berakhir.